mobil apa yang hijau? Yang hijau kan yang BMW. Anjir. Gue liat kalau film segede banget memang abis ini ya. Gue habis potong rambut lagi. Gue jadi pendek banget rambutnya. Ini lu udah nggak potong nggak? Ya terus lu potong lagi. Bulan Mei aja. April panjang banget ya. April berasa. Mana Antika? Radit. Ya. Raihan? Riri? Ya, Ramona? Bianca? Maju? Farah Najwa. Silakan. Ternyata gue bagus juga nggak makeup. Tapi bekas jerawatnya kan banget ya. Tuh. Tuh. Gue nggak makeup bekas jerawatnya kelihatan banget tuh. Iya kan. Rambut. Iya. Kita lagi kelas IB. Ini orang-orang yang mau presentasi malah kabur semua ke toilet. Biasanya mama kayak gitu. Kopi, nyatet. Mama kayak gitu kalau Tapi Dino nonton Resident apa itu? belum. Goyong-goyong. Gue nggak cerita kalau udah nonton. Ya maaf, aku nggak suka yang medis-medis gitu soalnya. Elah. Ini lebih aneh lagi ya. Apaan tuh? Foto kan 1, 2, 3 apa? Tadi lu bilang apa? Oke, kok toge aja? Kan biasanya orang-orang juga buncis. Cheese. Tapi biasanya mama. Lu apa? Ya udah nggak usah ngomong berarti. Selamat siang teman-teman semua. Kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait strategi operasional Toyota. Di sini saya Handika, ada teman saya Rehan, Kadit, Terin, Bianca, dan di ujung ada Farah. Untuk penjelasan kualitas secara singkat, Toyota bermula dari perusahaan permintaan atau perusahaan dari mesin jahit ya, kalau kalian pernah dengar. Dan Toyota didirikan oleh Sakichi Toyoda dan Kiichiro Toyoda di Jepang. Lalu pada tahun 1993 itu mulai dibentuk divisi otomotif di perusahaan tersebut. Yang sebelumnya dari mesin jahit beralih ke perusahaan otomotif. Terus lalu pada tahun 1937 tanggal 28 Agustus itu mereka berkembang menjadi Toyota Motor Corporation dan lalu menjadi seperti yang sekarang kita kenal, Toyota Corporation. Langsung ke materi. Pertanyaan pertama, bagaimana strategi just in time atau JIT meningkatkan efisiensi rantai pasok global Toyota dan tantangan apa yang dihadapi? Strategi just in time, Toyota meningkatkan efisiensi rantai pasok global dengan mengurangi biaya penyimpanan, meminimalkan pemborosan, dan mempercepat respon produksi
sesuai permintaan pasar. Dengan bekerja sama erat dengan pemasok, Toyota dapat memastikan pengiriman tepat waktu dan produksi berjalan dengan lancar. Namun, penerapan JIT di tingkat global menghadapi tantangan seperti gangguan logistik, ketergantungan pada pemasok tertentu, dan risiko yang disebabkan oleh ketidakstabilan geopolitik. Untuk mengatasi hal ini, Toyota mengandalkan digitalisasi rantai pasok, diversifikasi pemasok, dan strategi mitigasi risiko yang efektif untuk menjaga kelancaran operasional. Lalu pertanyaan kedua itu strategi produksi global. Toyota telah bergeser dari manufaktur yang tersentralisasi ke pendekatan multi domestik yang lebih desentralisasi. Bagaimana desentralisasi ini mempertemukan Toyota dalam hal responsivitas lokal dan adaptasi pasar. Jadi manfaat yang didapat adalah pertama, mereka lebih mudah dalam merespon terhadap kebutuhan konsumen lokal. Jadi kayak yang negara itu model dari produknya itu dibuat berdasarkan kebutuhan dari negara yang membuat. Lalu yang kedua itu pengurangan biaya, terutama pada kayak misalnya kalau kita buat cuma satu, jadi kayak misalnya mengurangi biaya kan dari pengurangan biaya, dia tuh mengurangi lebih ke biaya atau pengiriman sih, lebih ke pengiriman. Misalnya kalau misalnya kita hanya buat tempat produksi di Jepang aja, mereka harus mengelola produk jadinya ke negara-negara dari itu memakan biaya, sehingga mereka mending membuat tiap negara itu ada tempat distribusi, jadi itu mengurangi biaya. Lalu mereka yang ketiga itu manfaatnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan regulasi. Jadi mereka juga dapat membuat produknya itu sesuai regulasi. Misalnya kalau di Amerika kan standar emisinya lebih ketat, jadi mereka menawarkan lebih banyak model hybrid dan listrik. Sedangkan di Indonesia model mobil yang menggunakan bahan bakar bensin lebih banyak dijual karena infrastruktur inisial listrik seragam. Lalu manfaat keempat itu ada penguatan reputasi dan citra perusahaan, di mana ketika mereka buat kayak perusahaan atau kayak tempat produksi di suatu negara, itu akan dapat membuka peluang pekerjaan pada warga sekitar, sehingga dapat meningkatkan ekonomi pada daerah tersebut. Selanjutnya ada dalam aliansi strategi Toyota atau kita lihat di atas, itu ada beberapa peran dan manfaat dari sourcing dan mitigasi risiko dari perusahaan Toyota. Yang pertama itu adalah ensuring reliable supply atau memastikan pasokan yang andal. Maksudnya adalah aliansi jangka panjang dengan pemasok menciptakan hubungan yang saling percaya, dan di mana pemasok sendiri memprioritaskan kebutuhan Toyota. Lalu hal ini juga mengurangi risiko gangguan pasok akibat kelangkaan bahan baku dan atau kegagalan pemasok. Contohnya saat bencana gempa di Jepang tahun 2011, itu aliansi regional Toyota membantu pemulihan cepat dengan memanfaatkan pemasok alternatif. Jadi di saat satu sisi pemasok utama tidak ada, mereka ada alternatif pemasok lain seperti itu. Lalu yang kedua juga adalah quality control atau dan supplier development, kontrol kualitas dan pengembangan pemasok, di mana Toyota melatih pemasok untuk mengadopsi sistem produksinya seperti Toyota Production System atau TPS dan program pengembangan pemasok. Kolaborasi ini memastikan komponen memenuhi standar kualitas tertinggi atau mengurangi cacat produksi atau pemanggilan produk kembali atau kita sebut recall. Jadi Toyota ini memberikan pengarahan kepada mitra-mitra pemasoknya untuk memproduksi produk atau bahan baku mereka itu menjadi semaksimal mungkin, tidak ada cacat.
Lalu yang ketiga itu adalah geographic diversification, di mana Toyota mempunyai mitra di berbagai wilayah seperti yang kita ketahui di AS, Cina maupun di Eropa. Jadi Toyota tidak bergantung pada satu lokasi saja. Nah, diversifikasi ini mempunyai manfaat seperti melindungi perusahaan dari risiko regional seperti bencana alam, gejala politik atau perang dagang yang terjadi saat ini. Lalu selanjutnya ada innovation and technology, adaptability, di mana aliansi memungkinkan pengembangan teknologi baru seperti kerjasama antara Toyota dan Panasonic dalam pengembangan baterai kendaraan listrik mereka, dan kolaborasi research and development juga mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal dan mempercepat inovasi serta memitigasi risiko ketertinggalan teknologi. Jadi jikalau mereka kerjasama dengan perusahaan yang utama, itu jikalau ada kendala itu lebih diutamakan dibanding dengan kerjasama dengan mitra transaksional. Mereka lebih menolong itu, membantu dalam mengatasi suatu kendala itu seadanya saja karena sifatnya transaksional. Jadi oleh karena itu Toyota itu membangun suatu hubungan erat dengan mitra-mitra tertentunya seperti Panasonic. Lalu yang selanjutnya ada engage communication and responsiveness, di mana aliansi memfasilitasi pertukaran informasi real time. Seperti Toyota dapat mendeteksi masalah lebih dini